Bapak Ibu yang berbahagia, kita berbahagia hari ini sama-sama bisa datang ke Wihara Bodhiwamsa untuk melakukan puja bakti, dilanjutkan meditasi dan mendengarkan Dhamma. Semoga Bapak Ibu sehat walafiat, sejahtera, bahagia dan damai. Hari ini saya berbahagia bisa mengisi ataupun menyampaikan pesan-pesan Dhamma untuk menyampaikan sesuatu yang saya dengar dan saya baca. Mudah-mudahan dalam penyampaian nanti ada manfaatnya bagi Bapak Ibu dan adik-adik semua. Dalam Dhammapada ataupun ayat Dhammapada dijelaskan bahwa Dhamma bisa memberikan kebahagiaan di saat ini, bisa membahagiakan di saat selanjutnya. Maksudnya di saat ini maupun di kehidupan yang akan datang. Dengan kita mengenal Dhamma ataupun mempelajari Dhamma serta mempercayai ajaran Dhamma, kita pasti mendapatkan sesuatu yang baik pada diri kita sendiri kalau kita atau Bapak Ibu melakukan perbuatan baik. Dan kemudian kita juga bisa mendapatkan karma buruk kalau kita melakukan perbuatan buruk. Dari kata-kata tadi yang saya sampaikan awal, bahwa kehidupan saat ini ataupun kita bisa berbahagia saat ini, yaitu kehidupan saat ini. Yang mana kehidupan saat ini kita harus melakukan beberapa hal yang harus dilakukan untuk kita semua, baik adik-adik maupun Bapak Ibu semua. Adapun syarat tersebut adalah kita harus bisa menghormati leluhur kita maupun orang tua kita yang melahirkan. Kalau kita tidak memiliki orang tua ataupun leluhur, pasti kita tidak bisa hidup sebagai manusia. Mungkin hidupnya di alam lain mungkin. Nah, untuk bisa mendapatkan kehidupan saat ini, ada syarat tadi yang saya sampaikan, yaitu memerlukan ataupun kita harus memiliki karma baik, bahwa kita memiliki sanak saudara. Nah, sanak saudara tersebut termasuk leluhur juga, termasuk orang tua, termasuk adik-adik, saudara-saudara, kerabat, dan juga
lingkungan sekitar, sesama, ataupun bisa juga binatang yang kita cintai. Begitu. Nah, bagaimana bisa kita mendapatkan sanak saudara yang baik, sanak saudara yang berbudi baik, berbudi luhur? Ada cara-cara yang seharusnya kita lakukan, yaitu karena dasarnya ataupun awalnya kita sudah punya karma baik. Dan kita lahir sudah punya warisan karma baik. Atau leluhur kita mendorong kita berbuat baik dan mengenal ajaran Dhamma. Kalau kita tidak ada dorongan dari leluhur, orang tua juga karma baik kita atau warisan karma baik kita, kita tidak akan mengenal ajaran Dhamma. Dan saat ini kita mempercayai bahwa ajaran Dhamma itu adalah sesuatu yang universal, umum, bukan untuk kita sendiri, tapi juga untuk orang lain dan juga untuk semua makhluk hidup di dunia ini. Nah, di dunia ini saat ini kita sebagai manusia menginginkan sesuatu di dalam rumah tangga. Ada yang punya karma baik, punya orang tua berbudi baik, terus ada saudara ataupun yang lainnya punya etikat baik, cinta sama kita, orang tua juga sayang sama kita, memberikan pengertian yang baik, sehingga dalam kehidupan bisa kita nikmati dengan baik. Nah, ada yang punya karma buruk, bahwa dalam keluarga itu ada yang tidak cocok, mungkin dengan orang tua, dengan sanak saudara, dengan kerabat, juga bisa terjadi hal tersebut karena sesuai dengan apa yang mendapat kita wariskan dalam kehidupan sekarang ini. Itu sebagai syarat pertama untuk kita bisa menjalankan hidup saat ini. Dengan kita hidup saat ini mempunyai hal-hal yang baik, pasti kita akan mendapatkan karma yang baik. Dan apabila kita melakukan perbuatan yang buruk, akan mendapatkan karma buruk. Mungkin diawali dari dorongan orang tua ataupun di lingkungan kita, juga sesama pergaulan kita, sehingga mendapatkan sesuatu karma yang baik dan juga karma yang buruk. Itu persyaratan pertama, yaitu sanak saudara. Untuk persyaratan yang kedua, yaitu kekayaan. Di sini kekayaan tersebut ada bermacam-macam. Kebutuhan apa keinginan. Kalau keinginan itu sudah lain. Kalau kebutuhan ya seadanya. Kita hidup di dunia ini bisa makan, bisa mendapat pendidikan,
bisa berkontribusi dengan teman-teman dan juga bisa berhubungan baik dengan rekan-rekan, juga sama keluarga, itu artinya sudah termasuk kekayaan secara umum. Tidak kekayaan harta benda ataupun kekayaan banyaknya uang ataupun kekayaan harta benda. Itu lain, tapi untuk kebutuhan. Lain halnya dengan keinginan, sudah ingin lain-lain, seperti sudah punya satu, ya pingin yang lainnya. Nah, keinginan tersebut akan mengakibatkan bahwa kita tidak puas, tidak merasa bahwa itu kita memiliki sesuatu hal yang sudah berguna untuk diri sendiri dan keluarga, jadinya kita memikirkan yang lain ataupun keinginan yang lain. Sehingga sanak keluarga itu nanti terabaikan, memikirkan kekayaan. Nah, kekayaan di sini memang dibutuhkan, tapi tidak melekat ataupun tidak harus diikuti, tergantung dari situasi kita dan juga termasuk karma baik kita. Karena karma itu membawa semua dari perbuatan kita di dunia ini. Baik itu ada penderitaan maupun ada kebahagiaan. Tetapi penderitaan itu pun juga ada dampaknya untuk mendapatkan kebaikan. Karena dengan kita menderita, kita bisa prihatin. Sehingga dengan kita menerima apa yang kita miliki, kita bisa bertahan hidup dengan apa yang kita inginkan, tidak melakukan sesuatu yang perbuatan buruk. Itu yang kedua, yang mana yang pertama adalah sanak saudara, yang kedua adalah kekayaan. Kemudian syarat ketiga yaitu untuk bisa mencapai kebahagiaan di dunia ini atau di saat ini, yaitu kesehatan. Nah, kesehatan juga penting untuk bisa mencapai kehidupan di saat ini. Karena tanpa kesehatan kita tidak bisa belajar apa yang didapat dalam Dhamma. Yang mana kalau tidak sehat, kita tidak bisa datang ke wihara, umpamanya gitu ya. Terus tidak bisa bermeditasi, tidak bisa mendengarkan Dhamma. Jadi kesehatan penting untuk bisa kita menjalankan kehidupan ini biar kita mendapatkan sesuatu yang bisa membahagiakan dalam kehidupan saat ini. Karena kehidupan saat ini menunjang kehidupan yang akan datang. Nah, kehidupan saat ini juga harus diarahkan kepada perbuatan-perbuatan yang baik, tidak perbuatan yang buruk. Nah, dengan perbuatan baik tersebut kita bisa mengharapkan perbuatan yang baik di kemudian selanjutnya kalau kita sudah tidak hidup di saat ini. Itu kesehatannya. Seperti contoh, bagaimana kita bisa tidur seimbang dengan apa kegiatan
kita saat ini ataupun di hari-hari berikutnya. Mungkin karena capek, karena pekerjaan, kita memikir tidurnya bagaimana cara bisa seimbang tidurnya. Mungkin dengan kita memikirkan makan yang bergizi atau mungkin minum tablet yang bisa mendukung kesehatan kita. Mungkin contohnya kita mencari tukang pijat ataupun minta dikeroi temennya, itu biar bisa kesehatannya itu pulih. Sehingga dalam kesehatan itu bisa berjalan selamanya, tidak kemudian tergantung dari obat maupun tergantung dari hal-hal yang sifatnya mengakibatkan ketergantungan dalam menjalankan kehidupan agar sehat. Mungkin mendengar Bapak Ibu dan adik-adik, kalau sudah kita ketergantungan dengan obat terlarang, pasti selanjutnya demikian. Tidak memikir kesehatan. Pokoknya bagaimana caranya mendapatkan obat tersebut atau obat terlarang tersebut. Padahal obat terlarang tersebut di sini ataupun di kehidupan yang akan datang juga mengakibatkan hal yang merugikan dalam kehidupan sekarang, juga kehidupan yang akan datang, karena merupakan perbuatan yang buruk terhadap diri kita sendiri juga kepada orang lain. Itu syarat yang ketiga untuk kita bisa hidup bahagia di dunia ini atau di saat ini. Kehidupan saat ini tidak cukup dengan kita memiliki ataupun mendapatkan syarat-syarat tadi, yaitu sanak saudara, kemudian kekayaan, dan juga kesehatan. Kalau kita menginginkan kehidupan yang akan datang bisa mendapatkan ataupun memperoleh, kita perlu juga syarat yang paling utama. Syarat tadi, yang 3 syarat itu tidak bisa kita mendapatkan kehidupan bahagia di kehidupan yang akan datang. Tetapi ada syarat yang pertama ataupun yang keempat, yaitu kemoralan. Ini kemoralan pada diri kita sendiri. Karena dengan kemoralan tersebut kita bisa mendapatkan kebahagiaan ataupun kebahagiaan di saat yang berikutnya atau kehidupan yang akan datang. Contohnya kita datang ke wihara, melakukan puja bakti, membaca sila, Pancasila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbuat kebohongan, tidak meminum minuman yang memabukkan, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa menggunakan hal-hal yang merugikan ataupun hal-hal yang menyebabkan tidak normal, itu harusnya dihindari. Kita memang setiap hari puja bakti menyampaikan ataupun merenungkan Pancasila. Dari adik-adik mungkin Bapak Ibu sudah hafal semua mungkin ya, tentang perenungan tersebut. Tetapi
kita membaca ataupun merenungkan hal-hal sila tersebut, karena kita untuk mengingatkan dan bisa mengerem perbuatan-perbuatan tersebut agar tidak terjadi. Artinya tidak terjadi kalau ada makhluk binatang tanpa istilahnya berpikir, mungkin ada nyamuk langsung diceplek gitu. Terus binatang tersebut mati. Itu untuk mengingatkan atau mengerem kita untuk melakukan pembunuhan makhluk hidup. Apalagi melakukan pembunuhan yang sifatnya yang sering viral, pembunuhan makhluk hidup sesama kita sendiri. Itu untuk bisa mengerem perbuatan tersebut. Makanya perlu setiap kita melakukan pembacaan parita itu selalu disampaikan ataupun dibacakan, tujuannya bukan karena cukup dihafal, tapi diingat dan dipraktekkan serta segala sesuatunya agar berjalan sesuai dengan dhamma, bahwa itu dilarang ataupun tidak diperkenankan, dan juga sebagai acuan bahwa kita sebagai perumah tangga itu tidak boleh dilakukan. Lain halnya mungkin yang sudah mengikuti samanera, sementara mungkin mengikuti sebagai bante, sementara itu mungkin sudah hafal dan juga apa menjadi rintangan-rintangan tersebut bisa dihindari. Itu yang keempat, bahwa kita bisa hidup di kehidupan yang akan datang berbahagia, itu persyaratan yang pertama, yaitu kemoralan. Nah, kemoralan itu sesuai dengan yang saya sampaikan dan sudah ada di dalam parita. Kemudian syarat yang kedua, yaitu kelima, bahwa kita tidak cukup hanya mempunyai ataupun mendapatkan sesuatu dari keluarga, kemudian kekayaan, atau juga dari penerapan sila, tapi juga kita harus memiliki pandangan terang. Nah, pandangan terang tentang hukum sebab akibat. Nah, hukum sebab akibat tersebut yaitu pikiran, ucapan, dan perbuatan. Pikiran, ucapan, dan perbuatan tersebut karena menginginkan kita mendapatkan kebahagiaan di kehidupan yang akan datang. Nah, itu harus kita miliki. Karena tanpa mengetahui hukum hasil dari perbuatan kita, kita akan percuma mengenal bahwa kita tahu sila ataupun Pancasila, karena melalaikan dari hukum dari perbuatan tersebut. Karena kita menginginkan perbuatan baik, nanti kita pasti menghasilkan perbuatan baik ataupun karma baik di kemudian hari ataupun di kehidupan
yang akan datang. Karena perbuatan hari ini mendukung dalam kehidupan yang akan datang. Maka dengan kita melakukan perbuatan baik, baik dengan ucapan maupun perbuatan, kita bisa mendekati. Kalau melebihi karma baik kita mendekati bisa mendapat kebahagiaan di kehidupan yang akan datang. Hal-hal tersebut kita harus camkan, kita harus sadari bahwa dengan kita melakukan perbuatan baik, tidak melakukan perbuatan buruk, seharusnya bahwa kita pasti bisa menjalankan ajaran Dhamma ataupun pembabaran Dhamma yang disampaikan oleh Sang Buddha sesuai dengan ayat dari Dhammapada tersebut. Sehingga apa yang saya sampaikan tadi, bahwa kita bisa mendapatkan kehidupan yang bahagia di saat ini dan kehidupan yang akan datang dalam keadaan bahagia dengan syarat tersebut, yaitu kita punya keluarga, kita punya kekayaan, kita punya kesehatan, kita punya sesuatu hal yang fundamental, yaitu sesuatu yang bisa kita bisa menghindari sesuatu perbuatan yang buruk. Kita punya kemoralan baik seperti sila pembunuhan, pencurian, susila, perbuatan tidak berbohong, dan meminum minuman yang memabukkan. Dan dengan kita mempunyai sila, kita bisa mendapatkan hal yang lebih penting lagi, yaitu sesuatu hal yang kita bisa memikirkan hal yang tidak baik tidak dilakukan, yang dilakukan yaitu hal yang baik sehingga mempengaruhi kehidupan yang akan datang, agar bisa kita hidup, bisa berbahagia di kehidupan yang datang ataupun di kehidupan saat ini juga, karena unsur tersebut bisa menunjang kehidupan saat ini dan juga saat yang akan datang. Demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Adapun kata-kata yang mungkin belum pas, mohon maaf. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Sabe sata Bhawantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.